Sebenarnya pemberian penghargaan Kalpataru itu diberikan kepada mereka yang benar-benar sudah teruji ya dan membuktikan bahwa mereka benar sudah melakukan sesuatu yang sangat berdampak positif terhadap lingkungan Indonesia di sekitarnya lah terutama. Sehingga sebenarnya peran perempuan ini merupakan satu hal yang perlu dan sangat dan mutlak ya untuk kita perhatikan. Jadi kalau ada usulan perempuan di dalam usulan calon penerima, apalagi kalau dia sudah masuk nominasi, itu amat sangat menjadi perhatian khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat Gender dimanapun berada? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat tentunya. Sobat Gender, perkenalkan saya Arfan, pembawa acara pada seri podcast, publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kami informasikan kepada Sobat Gender semua bahwa podcast kali ini merupakan kerjasama dari Pokja Pengarustamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beritabaru.co, dan The Asia Foundation. Tema yang akan kita bahas pada seri podcast kali ini sangat menarik tentunya Sobat Gender. Dan kita juga sudah kehadiran narasumber kita yang sangat luar biasa, yang kita akan membahas program Kalpataru yang responsif gender. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa tadi. Beliau adalah Ibu Dr. Andajo Kumala Dewi. Beliau adalah Direktur Kemitraan Lingkungan pada Dijen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Halo, selamat pagi Ibu Direktur. Selamat pagi. Apa kabar? Super sekali. Super sekali ya Bu ya. Bu Direktur, gimana kalau supaya kita lebih asik kita buka masker dulu supaya lebih jelas? Setuju. Karena kita tadi sebelum masuk juga sudah swab ya Bu Direktur Sudah ya. negatif. Alhamdulillah. Bu Direktur, terlihat sangat cerah ini Bu Direktur. Saya nanti mau titip pesan kepada para auditor nih Bu, editor supaya dinaikkan kontrasnya biar aku nggak ini ya Mas ya. Gawat. Biar nggak terlalu kontras. biar nggak terlalu kontras. Justru sampai kelihatan Ibu. gendernya kan. Bu Direktur, hari ini Arfan pengen ngobrol-ngobrol banyak sama Ibu Direktur terkait Kalpataru. Karena di kemitraan lingkungan ini, di Direktorat Kemitraan Lingkungan ini adalah salah satu tusinya itu menangani terkait penghargaan Kalpataru. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, seperti yang Sobat Gender semua sudah tahu, dan mungkin teman-teman semua juga sudah banyak yang paham bahwa Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, membina, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Begitu ya Bu Direktur ya. Betul. Nah, Direktorat Kemitraan Lingkungan ini seperti tadi yang sudah sedikit saya sampaikan merupakan unit yang memproses kegiatan pemberian penghargaan Kalpataru itu tadi. Nah, banyak sekali ini, jadi ada verifikasi, lalu validasi, calon penerima, dan lain sebagainya. Bu Direktur mengawali diskusi pada pagi hari ini, mohon Ibu Direktur bisa memberikan penjelasan sedikit terkait apa sih sebenarnya tujuan dari pemberian penghargaan Kalpataru itu tadi Bu Direktur. Waduh.
pertanyaan yang bagus sekali nih Mas Arfan nih. Untuk membuka Menarik diskusi. sekali. Oke, Sobat Gender semua, penghargaan Kalpataru. Mudah-mudahan semua sudah pernah mendengar arti kata Kalpataru ya. Tapi perlu saya sampaikan mungkin bukan awal tapi yang terupdate terakhir itu secara regulasi kebijakan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 itu ada tercantum bahwa kewajiban pemerintah dan hak masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau biasa disebutnya PPLH supaya lebih gampang itu berjalan saling beriringan untuk mencapai tujuan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan. Dan di dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 63 ayat 1 huruf W, itu adalah tugas dan wewenang pemerintah untuk memberikan pelatihan, pendidikan, termasuk penghargaan kepada masyarakat. Nah, itu untuk salah satu dasar bagi pemberian penghargaan Kalpataru yang ditujukan tentunya tadi untuk keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia ini. Nah, itu tadi. Kalpataru itu sendiri sudah dari tahun berapa sih, Bu? Dan diberikan berapa tahun sekali? Kalpataru itu usianya mungkin sudah lebih tua dari Mas Arfan ini. Iya nih. Udah 40 tahun. Wah. Tahun ini berarti 42, sorry. Tahun Dimulainya ini tahun 80, berarti tahun ini masuk ke tahun 42 dan sejauh ini sudah ada totalnya 3.980 penerima Kalpataru. Sorry, 398 itu sampai dengan tahun lalu. Jadi 41 tahun. Mungkin tahun ini akan bertambah 10 lagi. Ya, tahun jadi ini setiap tahun selama 5 tahun ini konsisten 10 penerima. Wah, udah lama banget berarti ya Sobat Gender, sudah 42 tahun Kalpataru ini diberikan kepada individu-individu atau kelompok tadi. Nah, lanjut ini Bu Direktur, pertanyaan selanjutnya. Dalam Permen LHK nomor 30 tahun 2017 dijelaskan ada 4 kategori penerima penghargaan Kalpataru, yaitu perintis lingkungan, lalu pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan. Nah, apa sih Bu perbedaan mendasar dari keempat kategori tersebut sama proses pemberiannya itu seperti apa? Oke, mungkin awalnya gini Mas Arfan. Jadi sebenarnya pemberian penghargaan Kalpataru itu diberikan kepada mereka yang benar-benar sudah teruji ya dan membuktikan bahwa mereka benar sudah melakukan sesuatu yang sangat berdampak positif terhadap lingkungan Indonesia di sekitarnya lah terutama. Dan mungkin sebelum ke kategori prosedur. Jadi penerima penghargaan Kalpataru itu bisa individu, bisa juga kelompok. Nah, proses pengusulan mereka itu dimulai dari tingkat tapak yang paling bawah oleh pemerintah daerah. Selain pemerintah juga bisa non-pemerintah. Siapapun boleh mengusulkan, tapi tidak boleh mengusulkan diri sendiri. Itu satu. Itu namanya kepedean gitu. Jadi tidak boleh. Ya, harus ada yang mengusulkan. Harus ada yang mengusulkan. Nah, diusulkan ke sekarang ini Direktorat Kemitraan Lingkungan. Kepada Menteri melalui Direktorat Kemitraan Lingkungan dan Pak Dirjen, kemudian kita akan memproses sesuai dengan persyaratan. Jadi ada formulir yang harus diisikan, ada persyaratannya ya. Jadi setiap kategori itu ada persyaratan khususnya, termasuk yang paling umum adalah dia pasti harus warga negara Indonesia. Karena kalau warga negara asing nanti lingkungannya beda lagi ya. Iya, betul. Dan tidak boleh terlibat kasus. Jadi dalam proses hukum itu nanti repot juga gitu ya. Kemudian umur tidak masalah, umur berapapun boleh diusulkan. Dan yang pasti untuk pembuktian itu harus ada surat berkelakuan baik, apa SKCK ya, betul. SKCK. Nah, biasanya Bu Menteri akan mengundang seluruh gubernur melalui nanti dinas-dinasnya mengusulkan kepada kami, Dinas LH, LHK maupun berbagai UPT yang ada, silakan. Itu terbuka untuk semuanya. Kemudian nanti ada sekretariat Kalpataru di sini yang akan memverifikasi secara administrasi dulu. Karena ada salah satunya kegiatannya tuh harus lebih dari 5 tahun. Oh, mungkin Mas Arfan nanya, kenapa nih 5 tahun nih? Apa 5 jari gitu kan, perhutanan sosial. Nah, kenapa 5 tahun? Karena kita tahu menanam dan kita melakukan treatment kepada lingkungan itu perlu waktu.
Tidak kita bisa nanam sekarang besok tumbuh kan. Iya, betul. Jadi untuk memperlihatkan dampaknya itu minimal 5 tahun. Ya. Nah nanti dari situ setelah sekretariat ada tim teknis, hasilnya dibahas kembali oleh Dewan Kalpataru namanya. Dewan Penilaian Penghargaan Kalpataru yang dibentuk oleh Ibu Menteri LHK, dan nanti dengan kepiawaian, dengan profesional para sesepuh yang duduk di Dewan Kalpataru, itu akan men-screening dari long list menjadi short list, kemudian kita akan memilih nominasi. Nominasi itu kemudian kita public hearing-kan juga. Dari situ baru nanti kita verifikasi lagi ke lapangan, baru ditetapkan sejumlah 10 penerima penghargaan Kalpataru dan diusulkan ke menteri untuk ditetapkan. Itu prosesnya. Jadi Prosesnya cukup panjang, ya Bu ya. Karena memang ini adalah penghargaan prestisius seperti itu ya Bu ya. Betul, sangat prestisius dan siogianya itu meningkat dari bawah sampai ke nasional ya, dari kabupaten, provinsi, nasional. Nah, tadi 4 kategori belum nih Mas Iya, Arfan. betul. Jadi kategori itu sebenarnya ada istilahnya perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina. Itu sejak dari pendahulunya Pak Emil Salim itu dengan timnya dulu mungkin punya alasan khusus ya, kenapa ada kategori perintis. Jadi orang itu didorong untuk merintis satu usaha. Memulai. Ya, memulai dengan prakarsanya, kemudian bagaimana kemudian dia mengabdikan hidupnya, motivasinya. Kalau mengabdi itu lebih ke motivasi bedanya. Nah, kalau apa tadi penyelamat ini yang kelompok khusus. Kalau yang perintis, pembina, pengabdi itu perorangan, individu. Tapi kalau penyelamat itu kelompok. Kelompok minimal 3 orang. Nah, itu dia harus menjawab isu lingkungan yang ada di sekitarnya. Kan dia menyelamatkan namanya. Satu lagi pembina. Nah, kalau pembina ini lebih dilihat pada seberapa banyak sih yang sudah dibina, konsistensinya bagaimana, dampaknya terhadap lingkungan, sosial, ekonomi. Semua kategori dampaknya semua ke situ. Jadi itu kira-kira kurang lebih sedikit perbedaan, fokus saja ya. Kalau untuk perbedaan spesifik sih yang pasti mereka doing something for environment gitu. Yes, betul. Jadi memang apa namanya Bu, prosesnya tuh nggak main-main gitu ya Bu, ada prosesnya. Jadi kalau buat sobat gender yang baru punya kebiasaan buang sampah sembarangan mau daftar doang, itu belum bisa gitu ya. Belum ada pembuktiannya, harus diverifikasi dulu ya. Apalagi kalau daftar sendiri nggak boleh gitu ya Bu ya. Itu namanya tadi apa? Narsis. Nggak ada aspek narsisme di sini. Bu, tadi saya sudah menyebutkan terkait peraturan Menteri nomor 30 tahun 2017. Itu menurut Ibu sendiri apakah peraturan itu sudah responsif gender atau masih netral gender sih Bu? Kalau menurut saya sih sudah sangat responsif gender. Wah, luar biasa. Jadi di permen tersebut memang sudah membuka peluang untuk siapapun. Dan di dalam petunjuk teknis pun selalu dalam setiap event sosialisasi kita menekankan bahwa ini harus responsif gender. Tapi memang faktanya berbicara ya kadang-kadang ya Mas Arfan. Fakta berbicara so far 42 tahun keterlibatan perempuan baik yang diusulkan maupun yang menerima penghargaan Kalpataru masih less than pria. Itu faktanya. Faktanya memang seperti itu. Jadi bukan hoax ya? Iya, bukan hoax dong. Kita harus berbicara dari data-data dan fakta yang ada begitu ya Bu. Ibu lanjut lagi. Saya ingin mengutip pernyataan dari Ibu Menteri Siti Nurbaya pada tahun 2018 bahwa beliau pernah menyampaikan bahwa perempuan berperan penting dalam menjaga hutan dan lingkungan. Di sisi lain, prasyarat calon penerima Kalpataru yang paling utama adalah tadi sudah disebutkan sama Bu Direktur bahwa itu WNI, ada yang mengusulkan dan lain sebagainya. Apakah inisiatif menjaga lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok perempuan akan diberikan nilai tambah Bu dalam penilaian Kalpataru? Wow, pertanyaannya wow nih. Rahasia sebenarnya. Rahasia. Ya. Oke, saya kira saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Bu Menteri. Peran perempuan ini sangat penting karena nggak ada istilah Bapak Pertiwi, yang ada Ibu Pertiwi. Sehingga sebenarnya peran perempuan ini merupakan satu hal yang perlu dan sangat dan mutlak ya untuk kita perhatikan. Jadi kalau ada usulan perempuan di dalam usulan calon penerima, apalagi kalau dia sudah masuk nominasi, itu
amat sangat menjadi perhatian khusus. Karena biasalah kalau yang sedikit berbeda kan akan mendapat perhatian khusus. Dan hal ini menjadi satu kesepakatan di antara para dewan juga, mengingat keterbatasan sebenarnya bukan peluang ya, entah karena faktor apa tidak banyak diusulkan gitu oleh baik yang pemerintah maupun non pemerintah. Tapi bukan tidak ada. So Iya. far itu perbandingannya masih 15-85% lah, 15-nya perempuan. Nah ini mungkin yang perlu kita bahas nih, kenapa sih dan menjadi menarik loh untuk mengetahui itu. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Direktur bahwa selama ini memang ada penerima-penerima Kalpataru perempuan meskipun masih kalah persentasenya dengan laki-laki. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah ada penerima penghargaan Kalpataru perempuan yang kegiatannya itu memang sangat berdampak sekali terhadap lingkungan dan masyarakat luas tentunya Bu Direktur dan melampaui kemampuan perempuan pada umumnya. Mungkin yang benar-benar luar biasa itu selama ini apakah sudah ada atau belum sih Bu? Ada, pasti ada Mas Pasti ada. Ervan. Mas Karena untuk Ervan. mendapatkan Kalpataru ini sendiri pasti sudah luar biasa ya Bu ya. Pasti. Dan ini di luar kebiasaan lagi, di luar yang luar biasa. Dari sekian banyak ya saya teringat ada satu tokoh dan saya sendiri sangat impress sekali kepada tokoh ini, namanya Mak Eroh. Mak Eroh Bu. Mak Eroh, dia penerima Kalpataru tahun 88. Wah, udah lama sekali itu Bu Udah ya. lama. Saya belum lahir itu Bu. Saya udah lahir sih, cuma masih kecil. Mak Eroh. Nah, kenapa saya sangat respect sekali? Jadi kebayang nggak beliau ini memapas lereng gunung untuk membuat aliran air dari atas sepanjang kurang lebih 5 kilometer ke bawah Wow. untuk kebutuhan Masyarakat. komunitasnya, masyarakat di bawah. Memapas lereng gunung. Luar biasa. Bukannya memapas kayu ya, kalau cuman kayu aja itu gampang Mas Arfan. Dan ini 5 kilometer. Itu beliau lakukan sendiri Kak Bu ceritanya? Awalnya sendiri, kemudian dengan keperintisannya dia bisa membawa Menggugah ya, Bu. menggugah partisipasi masyarakat yang lainnya. Jadi Luar kebayang itu kalau pernah dengar kata Gunung Galunggung Gunung di Galunggung. Tasikmalaya, itu tempat beliau melakukan effort yang sedemikian besar. Nah, setelah itu banyak juga yang lain ya, termasuk isu sampah, kemudian merehabilitasi lahan kritis dan lain-lain. Sama sih, tapi saya kebayang pekerjaan memapas lereng gunung itu yang menjadi biasanya orang berpikir perempuan ya yang melakukan, masa sih gitu. Pasti Betul. Mas Arvan juga nggak percaya tuh. Iya ini Bu, agak masih belum masuk dalam pikiran Ah. saya. Luar biasa sekali Bu. Nggak kebayang ya Nggak bagaimana kebayang. memapas cadas-cadas gitu kan. Saya juga nggak Mencadas kebayang. memapas tuh. gunung Lereng gunung untuk Iya. saluran air Gunung gitu ya Bu. Galunggung untuk Luar biasa. menyalurkan air dari atas ke bawah. Itu sekarang masih dipakai Bu ceritanya sampai sekarang. Saya Saluran air. belum mengunjungi ke sana lagi. Boleh, Itu Bu, harusnya nanti ya. ajak Arfan ya, Bu, Mungkin ke sana harusnya kita mengajak sobat gender juga nih ke sana Betul. nih, membuktikan Bikin hasil podcast Mak Eroh. di sana mungkin Bu. Iya. Betul. Lanjut pertanyaan selanjutnya Ibu Direktur. Nah, untuk Ibu Direktur sendiri bagaimana Ibu menilai tren tahunan penerima penghargaan Kalpataru itu tadi Bu Direktur? Bagaimana perbandingan persentase jumlah penerima antara laki-laki dan perempuan dan trennya itu seperti apa sih Bu? Dan Ibu bagaimana menyikapinya? Oke. Dibedain nih ya, kalau tren usulan untuk calon penerima, Calon penerima. ya itu memang fluktuatif. Tapi kalau kita lihat data yang ada, even itu waktu menjelang pemilu atau pada event pandemi saat ini 2-3 tahun ini, relatif itu tidak terlalu curam menurunnya. Jadi relatif fluktuatif, masih di atas 150 dari seluruh provinsi di Indonesia untuk usulan calon penerima. Tapi kalau untuk penerima memang 5 tahun terakhir ini secara konsisten diberikan kepada sejumlah 10 orang penerima. 10 orang penerima setiap tahun. Ya mungkin alasannya karena bagi-bagi juga kali ya, ada penghargaan lainnya yang juga perlu diberi. Mungkin itu. Dan sejauh ini memang kalau dilihat untuk proporsi usulan perempuan relatif lebih ada naik sedikit, tapi masih di bawah yang laki-laki. Ya,
Melihat fenomena tersebut, Ibu, bagaimana sejauh ini upaya Direktorat Kemitraan Lingkungan mendorong peningkatan jumlah penerima penghargaan Kalpataru yang perempuan, Ibu? Setiap kali kami mencoba berkomunikasi ketika sosialisasi ya dengan seluruh pihak, baik pemerintah maupun juga sekarang ini dengan kelompok-kelompok LSM anak muda gitu, untuk selalu mendorong jangan lupa loh, selain laki-laki itu ada juga perempuan sekarang yang banyak berkiprah di lingkungan hidup. Betul. Bahkan kalau boleh dibilang sebenarnya kan peran perempuan relatif lebih besar ruang lingkupnya ya. Mulai dari rumah tangga loh, Van. Mulai dari rumah tangga. Rumah tangga. Coba isu sampah saja. Dia bisa melakukan mulai dari dapurnya sampai dengan kebunnya. Betul. Sampai membuang sampah ke tempat sampah. Kalau perlu ke bank sampah. Ya. Itu mungkin Arfan sebagai laki-laki kalau di dapur nggak melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, enggak kan? Enggak, Pokoknya buang aja ke salah satu tempat sampah jadi satu gitu. Nah, jadi kalau dilihat begini memang kita selalu harus terus mendorong ya saya kira dan dengan perkembangan teknologi sekarang kita juga selalu berusaha melakukan webinar untuk yang khusus perempuan untuk lebih bisa meningkatkan pengetahuan mereka dan lebih memotivasi peran mereka di dalam lingkungan. Tapi frankly speaking itu meningkat kok dari tahun ke tahun. Peran perempuan itu. Meningkat gitu ya Bu peran perempuan setiap tahun dalam usulan dan penerima Kalpataru. Yang menarik lagi ini Bu, dengan adanya nama-nama perempuan penerima penghargaan Kalpataru tadi, apakah itu sudah menjadi sebuah indikasi bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya di Ditjen PSKL sudah terlaksana dengan baik, Bu? Bagaimana? Salah satu indikasi yes, saya kira ya, bahwa di program Kalpataru ini pengarusutamaan perempuan sudah masuk. Tapi selain itu, namanya Ditjen PSKL ini, Perhutanan Sosial. Betul. Juga sangat responsif gender. Jadi penerima-penerima SK kesepakatan pengelolaan itu juga dibuka bagi kelompok-kelompok yang diketuai oleh wanita atau perempuan. Kemudian dalam mengaktivitas memproduksi usaha-usaha perhutanan sosial itu juga sangat sudah melibatkan peran perempuan di dalamnya. Memang sudah terbuka seperti itu ya Bu ya? Sangat terbuka. Nah, untuk selanjutnya sudah sejauh mana sih Bu upaya pemerintah dalam arti luas ini Bu ya dalam membuka partisipasi perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan, Bu? Peran pemerintah secara luas sudah seperti apa? Saya kira dengan kebijakan-kebijakan perempuan di pengarusutamaan gender, kan ada ya peraturan Menteri LHK nomor 31 2017 itu tentang PUG juga. Itu tentang pengarusutamaan unsur gender, program yang di running oleh tempatnya Mas Arfan sendiri saat ini sudah booming banget kemana-mana gitu ya. Tapi yang penting memang konsistensi dan real kegiatan yang ingin dilakukan. Satu lagi itu harus difokuskan pada generasi muda, Mas Arfan. Karena kalau menurut saya ya, kalau bicara generasi yang sudah tidak muda lagi, mungkin untuk merubah habit, pola pikir, mindset lebih sulit ya, ketimbang kita membentuk yang masih bisa dibentuk lah gitu mindsetnya. Menarik sekali nih Bu. Itu jadi sasarlah anak muda, dan kalau perlu anak muda yang wanita itu lebih double itu. Menarik. Nilai. Menyambung dari yang barusan disampaikan oleh Bu Direktur, untuk Kalpataru ini sendiri apakah terbuka juga untuk anak muda Bu? Karena kan gender itu seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Sobat Gender, bahwa gender nggak cuma laki-laki perempuan ternyata ya, karena ada inklusi sosial yang juga lansia, anak muda, anak-anak dan sebagainya. Kalau untuk keterlibatan anak muda itu sendiri dalam penghargaan Kalpataru apakah sudah ada Bu? Nah ini pertanyaannya sulit dijawab. Jadi gini, kalau dilihat dari usulan maupun penerima penghargaan Kalpataru selama lebih dari 40 tahun ini, relatif itu umurnya di atas 40. Jarang yang 40 juga jarang ya. Jadi, nah oleh karena itu, tapi 3 tahun terakhir ini ada beberapa yang 30-an. Yang laki-laki, perempuan juga ada yang udah mulai bergerak gitu ya. Nah,
maka Bu Menteri juga mempunyai satu pemikiran yang sangat inovatif saya kira ya, dengan membuka mengajak generasi muda ini di kalangan muda untuk Kalpataru Muda. Tahun ini kita akan mulai Kalpataru Muda, Bu? Kalpataru Muda Wow. istilahnya. Dan dengan seleksi atau mekanisme penilaian yang tentunya sedikit berbeda dengan yang reguler yang sudah-sudah. Karena kan stylenya juga beda kan. Iya dong, Bu. Kalau anak muda mungkin disuruh mencangkul tadi seperti Maeroh rada susah, mungkin udah ngegeleng duluan ya. Tapi dengan kemampuan dia memainkan gadgetnya, dengan menggerakkan jempolnya, mungkin dia bisa juga menyebarluaskan. Iya, berdampak luas pada edukasi, kemudian mengajak untuk melakukan satu gerakan massa yang luas gitu ya, untuk ya hal-hal kecil yang bisa dia lakukan, mungkin tidak di tingkat tapak sekalipun, tapi ada juga mungkin nanti seperti kan sekarang ada tuh yang dari Surabaya anak masih SMP, mungkin Ibu? Arfan pernah kenal ya, namanya Nina itu juga dia sudah mulai seperti Greta Thunberg, mulai berkampanye. Jadi nanti mungkin ada yang disebut environmental advocator, environmental entrepreneurship, dan satu lagi service provider. Jadi kalau anak muda mungkin akan dikelompokkan ke arah situ gitu, bagaimana tapi dengan pendekatan yang digital teknologi. Ya memang untuk millennials gitu ya, Bu. Ya, gayanya milenial. Itu akan kita coba di tahun 2022 ini dengan sedikit yang berbeda treatmentnya. Oke, luar biasa sekali. Sobat-sobat gender, siap-siap kita ikut Kalpataru. Di banyak tempat, Bu Direktur, perempuan masih tersubordinasi dalam pandangan umum yang menganggap bahwa perempuan hanya memiliki peran domestik, itu peran di dalam rumah tangga, dapur, dan lain sebagainya ya Bu ya. Sementara itu, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan identik dengan kerja pria. Bagaimana Ibu Direktur melihat hal ini, Bu? Apakah stigma tersebut yang masih menghambat partisipasi perempuan atau seperti apa, Bu? Saya kira stigma perempuan itu hanya di domestik udah jadul ya. Udah jadul ya, Bu, udah ya? ketinggalan. Udah ketinggalan. Bahkan kalau sekarang kita lihat perempuan dari mudanya aja dia udah lulus terus nggak kerja istilahnya. Itu nggak zaman now lah istilahnya ya. Jadi ketinggalan zaman. Sekarang dengan perkembangan dunia saat ini, apalagi dengan situasi ekonomi seperti sekarang, rasanya baik laki maupun perempuan dituntut untuk mempunyai kesetaraan di dalam hal membangun, mengamankan ekonomi keluarga, sehingga rasanya amat sangat sempit sekali pandangannya kalau sampai menempatkan perempuan itu udah ibu rumah tangga saja. Walaupun mungkin masih ada lah ya beberapa yang dengan perhitungan tertentu, ketimbang dia meng-hire asisten rumah tangga gitu, istrinya sementara mengurus anak di dulu rumah. Bisa jadi. Tapi itu pun tidak jadi alasan karena sekarang di rumah pun kita bisa kerja. Betul. Itu. Jadi pekerjaan domestik apalagi sekarang zamannya virtual, sometimes orang ikut Zoom aja sambil motong-motong sayur. Dan ini benar sudah terjadi ketika kita melakukan e-learning kemarin tuh dengan pendamping perhutanan sosial, ternyata tercapture. Mereka dengerin pelatihan tapi sambil memasak gitu, menyiapkan. Itu yang saya kira potret seperti itu yang harus menghancurkan stigma bahwa perempuan itu tidak hanya untuk urusan domestik. Betul. Tapi itu mungkin lebih di perkotaan. Enggak, di luar perkotaan pun istilahnya di pedesaan juga udah bukan zamannya loh. Sebenarnya perempuan hanya di dapur. Banyak juga yang sekarang ini juga sudah mulai berpendidikan. Saya rasa stigma itu harus kita pudarkan, kalau perlu dihapuskan by the time ya. Saya kira itu Mas Arfan. Oke, siap. Luar biasa sekali Bu Direktur. Nah, ini kan Bu Direktur juga salah satu contoh perempuan-perempuan yang mendobrak stigma tersebut ya Bu. Ibu kan wanita karir, wanita hebat dan berpendidikan tentunya. Terpaksa karena ekonomi. Nah, Bu Direktur, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Ibu nih, apa saja tantangan atau hambatan lain yang masih akan dihadapi kelompok perempuan untuk terlibat dalam kerja-kerja pengelolaan maupun perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, Bu? Menurut saya yang penting itu adalah mindset. Mindset pertama ya Bu ya. Mindset yang dibentuk juga oleh lingkungan.
Dan kalau di kalangan anak muda sekarang kan peer group itu sangat bermain. Peer group, kemudian dengan medsos dan segala macam mereka akan terbentuk pola pikir, kemudian menjadi budaya hidup, lifestyle, dan itu memang perlu satu kebersamaan di dalam menjaga, menciptakan gaya hidup yang berbeda, yang dibilang green lifestyle itu. Green lifestyle. Ya, gaya hidup ramah lingkungan bahasa Jawanya ya. Iya, Bahasanya apa? Gaya hidup ramah lingkungan. Eco lifestyle lah banyak. Nah, cuman bagaimana merubah pola pikir itu bukan satu hal yang mudah. Kalau saja orang tuanya berpikiran sama, itu pasti gampang. Yang jadi masalah kan merubah pola pikir generasi di atas, kemudian dia mendidik, mengedukasi generasi di bawahnya. Betul sekali. Nah, gap inilah yang harus dipapas gitu. Terutama bagaimana berpikir dia hidup itu mau tidak mau harus ramah dengan lingkungan saat ini. Berbagai contoh, Mas Arfan. Iya, Bu. Dengan kehidupan online sekarang gitu ya, orang contoh kecil dah memperhatikan sampahnya gitu. Dari kebiasaan kita mengkonsumsi online, enak memang tidak pakai transport. Betul. Tapi banyak sampah yang dihasilkan. Nah, hal-hal seperti itu kepikir nggak? Belum lagi sampah gadget. Dikit-dikit ganti HP. Nah, Arfan aja HP-nya 3. Nah, 2 yang rusak mau dikemanain? Itu sampah elektronik loh. Bagaimana dimusnahkannya? Nggak kepikir kan? Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan, mengajak generasi muda untuk berpikir ke arah sana. Oke, Bu Direktur, luar biasa sekali. Nah, Bu Direktur, menilik lagi ke belakang tadi, Bu, terkait Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2017 tentang penghargaan Kalpataru. Apakah masih perlu disempurnakan atau menurut Ibu sudah cukup, Bu? Saya kira itu perubahan dari tahun sebelumnya ya. 2017 itu adalah terakhir ketika lingkungan hidup dan kehutanan bergabung. Itu terjadi revisi. Dan kalau menurut saya saat ini mungkin sudah saatnya juga kita memikirkan perbaikan beberapa hal, terutama tadi dengan kita akan mencoba meningkatkan spektrumnya ke generasi muda, maka kriteria penilaian, mekanisme dan lain-lain mungkin perlu disempurnakan. Jadi kalaupun memungkinkan, mungkin bisa segera permen ini bukannya dihapus ya, istilahnya diperbaiki. Disempurnakan lah, ada betul. hal-hal yang perlu disempurnakan. Sudah masanya. Lagi pula isu lingkungan kan kita lihat ini sangat cepat sekali, semakin kompleks. Betul. Dengan datangnya si corona ini. Si corona. Nah, kan sampai kapan habisnya no one know. Ya, itu tadi Bu Direktur mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya dalam obrolan podcast kita kali ini, Bu Direktur. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya teman-teman, banyak cerita-cerita dari Tapak terkait usaha-usaha dalam PPLH itu tadi, Bu Direktur. Apa Bu PPLH tadi, Bu? Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ditambah lagi kehutanan. Dan kehutanan tentunya. Nah, untuk menutup podcast kita, Bu Direktur, apakah ada pesan-pesan terakhir atau closing statement? Kok pesan-pesan terakhir kayaknya apa banget? Mengusir saya dari dunia ini. Atau closing statement, pesan untuk sobat-sobat gender semua di rumah, kita itu harus gimana, Ibu? Monggo, Ibu. Oke, sobat-sobat gender dimanapun berada, di rumah, di tempat kerja, dalam menghadapi perubahan yang senantiasa akan terjadi ini, satu hal, kita harus berani memasuki era perubahan tersebut dengan keyakinan bahwa sesuatu yang kita lakukan bersama untuk kebaikan. Jadi responsif gender ini bukan hanya didorong dari program penghargaan Kalpataru, tapi harus sudah memasuki semua elemen kehidupan. Elemen program yang ada di KLHK itu sendiri. Jadi bukan hanya indikasinya pengaruh utama gender di program Kalpataru ya Mas Arfan. Betul. Tapi semua, mau isu sampah, isu perubahan iklim dan lain-lain. Dan terutama ini harus menyentuh bukan hanya perempuan tapi generasi muda. Youth is a must.
Itu aja. Saya punya pantun Mas Arfan Siap, sebagai Ibu. penutupan ya. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Dua-duanya cakep. Yang lain boleh ditawar, tapi isu responsif gender, lingkungan, dan generasi muda harga mati. Wih, luar biasa. Itu dia pantun penutup dari Bu Direktur. Dengan Arfan demikian, juga dong. Saya juga ditantang pantun Iya Ibu. dong, harus. Saya juga udah Bu menyiapkan pantun, tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Jo yang telah bersedia menjadi narasumber dalam podcast kita kali ini. Mohon izin menutup juga dengan pantun Bu Direktur. Saya sudah menyiapkan nih. Harus. Jalan-jalan ke Samarinda. Cakep. Cakep. Ulang. Cakepnya kurang Jauh. keras. Cakepnya kurang keras. Jalan-jalan ke Samarinda. Cakep. Jangan lupa membeli kebaya. Terima kasih Sobat Gender dimanapun berada. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih.